Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat duhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 77. Ada di halaman 157. Judulnya, jadilah seperti ayah kepada anak yatim. Jadilah seperti ayah kepada anak yatim. Jadi hadis-hadis yang beliau bawakan, ada beberapa hadis di bab ini memotivasi kita agar kita menyayangi anak yatim seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Seperti menyayangi anak kita sendiri. Kita memperhatikan anak yatim seperti kita memperhatikan anak kita sendiri. Untuk menggambarkan betapa Islam sangat memperhatikan hak anak yatim. Hadis yang beliau bawakan kita baca nomor 138. Yang dinukil di sini adalah perkataannya Nabi Dawud alaihissalam. Siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Apa kata beliau? Kun lil yatimi kal abir rahim. Bersikaplah kepada anak yatim seperti seorang bapak yang penyayang kepada anaknya. Jadi di sini kita bukan hanya disuruh seperti ayah, tapi seperti ayah yang penyayang. Ya, jadi bukan sekedar ayah saja. Karena ada anak yang tidak suka dengan ayahnya karena ayahnya galak. Ya, karena ayahnya enggak peduli sama anaknya. Makanya di sini kata Nabi Daud alaihissalam, kal abir rahim. Jadilah engkau untuk anak yatim seperti bapak yang penyayang kepada anaknya. Kemudian beliau menyebutkan alasannya apa? Wa'lam annaka kama tazra' kadzalika tahsud. Karena ketahuilah, ketika engkau menanam sesuatu, maka akan memetik buah yang engkau tanam. Ketika engkau menanam sesuatu, maka engkau akan memetik buahnya. Apa hubungannya sama memperhatikan anak yatim? Memperhatikan anak yatim adalah sebuah kebaikan. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan menuai kebaikan. Kita tidak tahu anak kita itu akan jadi anak yatim atau tidak. Kita tidak tahu anak kita akan jadi anak yatim atau tidak. Karena kita tidak tahu bakalan hidup sampai anak kita balik atau tidak. Mungkin atau tidak anak kita jadi anak yatim? Mungkin. Ketika Allah takdirkan kita meninggal. Ketika Allah takdirkan kita meninggal, anak-anak kita belum pada besar-besar. Berarti anak kita jadi yatim. Terus siapa yang akan memperhatikan mereka? Supaya anak-anak kita diperhatikan, andaikan Allah menakdirkan anak kita jadi anak yatim, maka ketika kita masih hidup, perhatikan anak-anak yatim. Karena Allah akan mengganjar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita memperhatikan anak-anak yatim, maka Allah akan mengirim orang-orang yang memperhatikan anak-anak kita. Sebagaimana engkau menanam, maka engkau akan memetik buah yang engkau tanam. Nabi Dawud melanjutkan, ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Alangkah beratnya ujian kemiskinan setelah kekayaan. Maksudnya awalnya kaya terus jatuh apa? Miskin. Ini ujian yang sangat berat. Tapi ada yang lebih berat dari itu. Wa aktsaru min dzalik
ad-dhalalatu ba'dal huda. Yang lebih berat dari ujian kemiskinan setelah kekayaan adalah tersesat setelah mendapatkan hidayah. Kemarin sholat, sekarang tidak sholat. Itu ujian lebih berat. Kemarin suka ngaji, sekarang nggak suka ngaji. Itu ujian lebih berat daripada miskin setelah kaya. Karena kesesatan itulah yang akan membuat seorang masuk neraka, bukan kemiskinan. Nabi Daud melanjutkan, wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adta. Ketika engkau punya janji sama sahabatmu, tunaikan janjimu. Kenapa kalau enggak ditunaikan? Fa illam taf'al fa illa taf'al yurathu bainaka wa bainahu adawah. Kalau engkau tidak menunaikan janjimu, maka akan muncul permusuhan antara engkau dan temanmu. Jadi teman akrab bisa menjadi apa? Musuh. Gara-gara apa? Janji enggak ditepati. Janji apa? Yo semuanya janji. Janji bayar utang. Janji bantu, janji memenuhi undangan, ya. Tokalo, iya loh, teka. Jebule ora teka. Ya tapi kan ada halangan Ustaz. Kalau ada halangan ngomong. Jangan diam aja, aduh maaf lah. Kata Allah saya udah siap-siap, ternyata bane bocor misalnya. Jadi sebutkan alasan. Kalau memang tidak bisa menunaikan janji. Terakhir kata beliau, wa ta'awwadz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari sosok teman yang punya sifat buruk berikut ini. Beliau mewanti-wanti agar kita jangan berteman dengan orang yang akan beliau sebutkan. Idza dzakarta lam yu'inka wa idza nasita lam yudzakkirka. Seseorang yang jangan engkau jadikan teman adalah orang yang ketika engkau patuh beribadah, dia enggak bantu kamu. Dan ketika engkau lupa beribadah, dia tidak mengingatkanmu. Seorang yang jangan dijadikan teman. Ketika kita rajin ibadah, dia enggak bantu kita, enggak nolong kita, malah gembosi. Contoh, kita lagi rajin ke masjid, orang itu malah komentarnya apa? Wih, sok suci. Orang ngerti, aku ngerti biyen kok kayak ngapa, serasa sok suci lah. Ini orang jangan dijadikan teman. Wong kita lagi baik kok malah nggak bantu, malah apa? Gembosi. Ya. Kita lagi sedekah, gelemun temen infak masjid, pangan dewek baik. Ini bukan apa? Tipe manusia yang pantas dijadikan teman. Terus apa lagi Ustaz? Tipe yang enggak pantas dijadikan teman, kata Nabi Daud alaihissalam, adalah orang yang ketika kita lagi lupa, kita enggak diingatkan. Ketika kita lagi malas sholat, dia biarkan kita, enggak mengingatkan. Ketika kita lagi berbuat maksiat, kita enggak diingatkan. Itu bukan tipe teman yang baik. Berarti tipe teman yang baik yang bagaimana? Tipe teman yang baik ketika kita lagi rajin ibadah, diapakan? Dibantu. Ketika kita lagi lupa, kita diingatkan. Kita lagi malas sholat, dia datang, ayo berangkat sholat bareng. Ketika kita lagi melakukan ibadah, kita dibantu oleh orang tersebut. Inilah tipe teman yang baik. Ini yang beliau bawakan di dalam hadis pertama bab yang tadi sudah kita baca. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.